segala gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal GKP hari ini mengajak kita membaca Matius 21. Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengarahkan diri kami menatap kepadamu ya Tuhan, untuk menemukan rahmat dan berkat melalui terang pemberitaan firman. Urapi kami dan pimpin kami dengan Roh Allah yang kudus, supaya kami tetap merindukannya, supaya kami setia dan sedia mewujudkannya dalam hidup kami, supaya kami menjadi berharga, menjadi berkat dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian Matius 21 ayat 33 sampai 46. LAI memberi judul perikop ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu,
bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Di suatu kampung, saudara-saudaraku, berkumpullah sebuah keluarga besar. Untuk apa mereka berkumpul? Oh, rupanya salah seorang anak mereka, anak keluarga tersebut, berhasil mendapatkan panggilan untuk memasuki sebuah pendidikan yang langka, yang jarang dari pemerintah, dari negara. Berkumpullah orang-orang itu, bukan hanya bagian-bagian dari keluarga, tapi juga tua-tua kampung, mau melepas kepergian anak mereka ini. Salah seorang anak mereka ini luar biasa. Berhasil, satu-satunya di kampung itu yang mendapat panggilan. Maka bisa kita bayangkan apa yang terjadi, saudara-saudaraku. Semua silih berganti memberikan nasihat. Semua silih berganti memberikan petuah. Petuah dan nasihat disampaikan. Ada yang dengan cara bersemangat, berapi-api. Ada juga yang sambil merasa terharu, sambil menangis. Ada yang menyampaikannya dengan tegas, mantap, ringan. Tapi ada juga yang menyampaikannya dengan cara seakan-akan seperti memberikan doa, sesambat ke Gusti Allah, kepada Tuhan. Engkau harus begini, engkau harus begitu, dan seterusnya. Supaya engkau menjadi seperti ini, jangan engkau berlaku seperti ini, seperti itu, sehingga engkau akan menjadi seperti anu. Setelah kurang lebih 2 jam, segala harapan, nasihat, dan doa disampaikan. Lalu acara harus selesai, bukan? Acara ditutup oleh tua-tua, seorang tua. Sekarang bagian Pak Tua untuk menutup semua pesan nasihat kami, kata keluarga yang berkumpul itu. Ya baik, memang harus, kata tua-tua. Maka ia berkata, ingatlah nak, pergilah nak, berangkatlah nak. Jangan pernah engkau mengecewakan kami ya. Ingatlah nak, jangan pernah engkau mengecewakan orang tuamu ini. Pergilah. Si anak termenung. Ia diam, tertunduk. Bagaimana nak? Kata tua-tua. Apakah sudah cukup atau masih kurang segala nasihat yang akan menjadi bekal bagimu? Tapi si anak tetap seperti merasa bersedih, tidak gembira. Anak ini rupanya seorang anak yang perasa, Bapak Ibu. Saudaraku, ia merasa tertekan, ia merasa berat.
yang ada di dalam benaknya. Pergilah, jangan kecewakan kami. Berangkatlah, jangan kecewakan kami. Jangan kecewakan kami. Ia harus pergi. Artinya dengan sekian banyak tuntutan, dengan sekian banyak harapan. Yang pasti segala tuntutan dan harapan itu di belakangnya, di sampingnya diiringi dengan berbagai kepentingan. Dia bukan anak yang bodoh. Maka itulah yang terjadi. Ia harus memikul sekeranjang beban ketika meninggalkan kampung itu untuk menempuh pendidikan. Sanggupkah saya? Mampukah saya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak itu tetap diam. Tapi tiba-tiba pintu diketuk. Seorang masuk, maaf, kata orang yang baru masuk ini. Oh, selamat siang Tuan Guru. Yang masuk adalah Tuan Guru. Tuan Guru ini konon berperan besar dalam mendampingi, mendidik, mendorong anak tersebut. Maaf, saya tadi ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan, maaf. Oh, acara sudah ditutup sama tua-tua, amang guru. Sebelum doa, ya tapi kami persilahkan. Silahkan kalau amang guru juga mau menyampaikan sesuatu. Tidak, saya hanya sangat singkat aja. Saya ingin mengucapkan selamat jalan saja. Lalu, oh silahkan. Lalu yang dikatakan amang guru ini menghampiri anak tersebut. Ia menepuk, memegang pundak anak tersebut dan berkata, berangkatlah nak, jangan engkau ingat, jangan engkau kecewakan dirimu sendiri. Jangan engkau kecewakan dirimu sendiri, katanya. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, tiba-tiba anak tersebut berdiri dan merangkul sang amang guru. Ia nampak gembira, ia nampak bersemangat. Ia berkata, ya, saya akan pergi. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan hati nurani saya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sesungguhnya yang terutama dan yang terpenting, yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang harus menjadi panggilan dalam upaya kita berjalan terus ke depan. Kita berusaha dan berjuang untuk tidak mengecewakan panggilan hati nurani kita sendiri. Menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk menjadi seperti si A, si B, si Anu. Seperti harapan banyak orang, maksud orang, impian orang lain kepada kita, keinginan orang lain kepada kita. Tapi jalanilah hidup ini menjadi diri kita sendiri dengan kekhasan dan keistimewaan yang Allah taruh, anugerahkan kepada diri kita masing-masing. Menjalani hidup ini bukan dalam rangka memuaskan keinginan orang lain, memuaskan keinginan apalagi banyak orang. Karena yang namanya kepuasan manusia itu, saudaraku, tidak akan pernah ada ujungnya. Dan kita memang tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi berjuang untuk tidak mengecewakan ajakan panggilan hati nurani. Itulah yang harus kita jaga. Hati nurani kita dimanapun harus kita jaga supaya tetap bersih, supaya tetap selaras dengan kehendak Tuhan dan maunya Tuhan. Saudaraku, bacaan kita tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
adalah sindiran, adalah teguran saudara kepada bangsa Israel, kepada umat Allah, umat Israel, khususnya juga kepada para pemimpin agama, para pemimpin masyarakat di Israel. Allah telah mengutus nabi-nabi, Allah telah mengutus rasul-rasul kepada umatnya Israel. Tapi mereka semua ditelak. Mereka semua dianiaya, bahkan dibunuh. Lalu Allah mengutus putranya sendiri dengan harapan ia akan dipandang, ia akan disegani. Tapi juga putranya sendiri, putra Allah, diperlakukan sama, bahkan lebih kejam lagi. Karena demikian banyak keinginan dan nafsu manusia. Mengapa saudara? Mengapa para nabi, rasul, bahkan putra Allah sendiri dibunuh dan dianiaya? Karena nabi, rasul, dan Yesus tidak mau memenuhi keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan mereka. Karena para nabi, rasul, dan Yesus tidak mau berkompromi dengan nafsu, dengan keinginan duniawi orang banyak. Kami akan menjadikan engkau pemimpin, kata masyarakat, dengan syarat penuhi keinginan kami, maunya kami. Saudaraku, mengapa Yesus anak Allah yang baik itu, yang banyak membuat tanda, mujizat, dan kasih, mengapa ditolak? Bukankah dia baik? Mengapa dibunuh, bahkan disalibkan? Karena Yesus tidak mau dijadikan raja, raja duniawi. Karena Yesus tidak mau diangkat menjadi panglima yang akan mengalahkan musuh, lalu menduduki tahta kerajaan dunia, yang biasanya lalu berkompromi dengan rakyat untuk memuaskan nafsu duniawi masyarakat. Itu yang selalu terjadi di tengah-tengah para pemimpin, raja sekalipun. Sadar atau tidak, mereka berkompromi dengan rakyat, dengan masyarakat banyak untuk memuaskan nafsu dan keinginan, dan Yesus tidak mau terjebak di sana. Panggilan hati nurani Yesus adalah mengasihi dan menyelamatkan. Ia tidak ingin menjadi sosok yang lain, walaupun orang banyak mengharapkannya seperti itu. Dan untuk itu, untuk menolak kompromi dengan orang banyak itu, apapun harga yang dibayar, ia siap membayarnya, sekalipun itu nyawanya, sekalipun itu darahnya. Oleh karena itu, Alkitab bersaksi berkata, pada akhirnya orang-orang itu berkata, orang banyak itu berkata dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia, dan salibkan dia. Karena dia tidak mau berkompromi dengan kami untuk memuaskan hajat nafsu kami. Saudara-saudara dalam Tuhan, Yesus disalibkan karena dia tidak mau berkompromi dengan dunia untuk keselamatan kita. Mari kita garis bawahi, untuk keselamatan kita. Dan kita merayakannya pada saat ini melalui meja perjamuan Tuhan. Bersukacitakah kita? Hanya orang-orang yang hanya orang-orang yang bersedia untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Itulah yang layak bersukacita dan yang layak merayakan perjamuan Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Amin.